Yo guys, kembali lagi bersama saya di XYZ Matematika. Nah, di video kali ini guys, kita akan membahas suatu materi yang kemungkinan kalian akan pelajari setelah kalian membahas tentang eksponen guys. Karena logaritma ini nggak jauh beda dari eksponen guys. Maksud saya materinya itu saling berkesinambungan guys, eksponen logaritma, gitu doang guys. Nah, tanpa panjang lebar, sebelumnya kita ada soal nih guys. Nanti kita kerjakan setelah kita memahami sifat-sifat logaritma guys. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 soal nih guys. Jadi pastikan kalian pahami dulu sifat-sifatnya ya guys. Kita mulai bahas sifatnya. Pertama, A log 1 sama dengan 0. Jadi gini guys. Semua yang dilogkan dengan 1 maka hasilnya sama dengan 0. Contohnya itu 5 log 1, maka hasilnya 0. Nah, ada juga sifat seperti ini guys. Misal nih, A log B sama dengan C. Maka A pangkat C sama dengan B. Bisa kita samakan dengan sifat yang pertama ini guys. 5 log 1 sama dengan 0. Berarti bisa kita tulis ulang menjadi 5 pangkat 0. Kan 5-nya ini A. B-nya itu 1. C-nya 0. 5 pangkat 0 sama dengan 1. Benar kan guys? Semua angka yang dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1 guys. Tapi materi dasar ini sih guys. Ini harus kalian pahami guys. Karena yang tadi itu guys, logaritma itu kebalikan dari eksponen guys. Nggak jauh-jauh beda dia guys. Oke, sifat pertama sudah kita pahami tentang. Nah, sifat kedua, A log A sama dengan 1. Contohnya nih guys, 2 log 2 sama dengan 1. Jadi gini guys, kita coba juga dengan sifat yang sudah kita pahami ini guys. Kita terapkan ke aturan nomor 2. A log A sama dengan 1. Kita tulis di mana ya guys? Aduh. Oke, di sini. Berarti contohnya nih, 2 log 2 sama dengan 1. Maka dia menjadi 2 pangkat 1. Ini guys, ini A, ini B, ini C. Menggunakan sifat seperti ini guys. A pangkat C sama dengan B. Berarti ini A pangkat C sama dengan B. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Benar kan guys? Benar dong. Oke, sifat kedua sudah kita pahami guys. Untuk sifat ketiga, nih sifat yang penting juga nih guys. Mungkin paling penting juga guys, sifat ketiga ini guys. Sifat ketiga, A log B dikali C, maka dia menjadi A log B tambah A log C. Misalnya guys, 2 log 6 sama dengan 2 log 3 kali 2. Nah, ada juga sifat eksponen gini guys. Ada guys, warna hijau aja deh. Nih, sifat penting. Sifat penting. Ini deh guys. Ada guys, lama nih guys. Oke, ini dia guys. A log B ditambah A log C, dia bisa menjadi, atau dia menjadi dikali guys, warna kuning aja deh, A log B C. Gini dia guys, bisa dibalik-balik juga guys. Berarti A log B C sama dengan A log B ditambah A log C. Gitu juga guys untuk sifat ketiga ini guys, cuman nggak diterangkan di sini guys. Berarti contohnya ini guys, 2 log 6 sama dengan 2 log 3 kali 2. Ini kan ada sifat perkalian nih guys, sama kayak gini guys, A log BC. Maka dia menjadi dipisah dia guys, tapi dia dijumlah. Berarti dia 2 log 3. Nih 2 log 3 ditambah 2 log 2. Gitu dia guys untuk sifat ketiga ini guys. Harus ngerti sifat kalau logaritma ditambah dia bakal dikali. Oke, untuk sifat ketiga kita sudah paham. Kita lanjut untuk sifat keempat guys. A log B per C itu sama aja dengan A log B kurang A log C.
Nah, di sini kita bisa tarik kesimpulan nih guys. Kalau di logaritma ini, kalau misalnya dikali, dia bakal ditambah. Begitu juga sebaliknya. Kalau dia dikurang, dia bakal dibagi. Kalau dia dibagi, bakal dikurang. Kita tulis aja guys. Berarti A log B dikurang A log C. Kita geser. Oke. Maka dia bisa menjadi A log sorry guys, A log B per C gitu guys. Kesimpulannya gitu aja guys. Kalau jumlah kali, kalau kurang bagi. Berarti sifat keempat sudah kita pahami guys. Kalau contoh soalnya seperti ini guys, 5 log 10 per 3 itu bisa kita jabarkan menjadi 5 log 10. Nih 10 dulu dikurang 5 log 3 karena mengacu pada sifat yang tadi guys. Oke, untuk sifat keempat kita sudah pahami, semoga lah guys. Untuk sifat kelima nih guys, A log B pangkat N bisa kita sama dengan N dikali. Nah, untuk sifat kelima nih guys, A log B pangkat N, maka dia menjadi N dikali A log B. Pangkat ini kita pindahkan ke kiri guys, dia jadi kali. Contohnya nih, 2 pangkat 8. Nah, 8 itu kan bisa kita jadikan jadi 2 pangkat 3 nih guys. Nah, karena dia pangkat nih, pangkat di sini nih guys, di kanan ini pangkat 3, kita pindahin ke bawah guys. Berarti 3 dikali 2 log 2. 2 log 2 itu berapa guys? Sama kayak sifat ini tadi guys, sifat kedua guys. A log A, tuh nggak kelihatan lagi tuh. Oke, A log A sama dengan 1. Berarti kalau bilangannya sama, seperti ini nih, 2 log 2, maka dia bakal jadi 1 nilainya guys. Berarti hasil untuk soal ini, jawaban untuk soal ini adalah 3 guys. Oke guys, gimana guys? Sudah mulai mengerti atau tambah nggak ngerti guys? Tapi semoga lah ngerti ya guys. Oke, seperti janji aku sebelumnya, kita akan bahas soal. Ada 5 soal nih guys. Oke, untuk soal pertama nih kita bahas 3 log 27. 27 ini bisa kita jadikan 3 pangkat berapa guys? 3 pangkat 3 kan guys? Oke, 3 pangkat 3 kita bahas nih bagian A. Oke, 3 pangkat 3 berarti 3 log 3 pangkat 3 ditambah 5 log, kita geser guys. Oke, 625 ini 5 pangkat berapa guys? 5 pangkat 1, 5 pangkat 2, 25, 5 pangkat 3, 125, 5 pangkat 4 nih guys kayaknya. 5 pangkat 4 guys, benar. 5 pangkat 4 kurang 3 log 243 ini 3 pangkat berapa guys? Kita hitung yuk. 3 pangkat 2 9, 3 pangkat 3 27, 3 pangkat 4 81, 3 pangkat 5 nih guys kayaknya guys. Berarti 3 pangkat 5 guys. Nah, kalau udah seperti ini guys, udah rapi dia ini guys, sama kayak tadi guys. A log A sama dengan 1. Atau enggak kita pindahkan ini ke bawah guys. Pangkatnya kita pindahin ke bawah. Berarti 3 dikali 3 log 3. 1 dong guys. Ditambah 4-nya kita pindahin ke bawah. 4, 5 log 5, 1. Kayaknya nggak perlu kita tulis deh guys. Tapi nggak apa-apa deh, kita tulis aja. 5-nya kita pindahin ke bawah karena dia pangkat. 5 dikali 3 log 3, 1 guys. Berarti 3 kali 1 3. Kita tulis aja deh, kita tulis ulang. Tambah 4 kali 1 4 kurang 5. Jadi jawabannya berapa nih guys? 3 tambah 4 kurang 5. Berapa guys? 2. Jawabannya 2. Berarti jawaban untuk soal ini adalah 2. Oke, nomor 1 udah komplit nih guys. Mana nih? Oke nih. Untuk nomor 2 gimana nih guys? Di sini aja deh.
Oh, yang B maksudnya, bukan 2 guys, sorry. Bagian B. 3 log 1/9 ditambah 2 log 32 dikurang 5 log akar 5. Nah, untuk soal ini guys, kita perlu paham sedikit tentang sifat eksponen. Kita balik ke awal guys. Misal nih ada gimana guys, A pangkat negatif N, maka dia bakal menjadi 1 per A pangkat N guys. Kita terapin ke 1/9 ini guys. Ntar ya guys, kita ini guys. Oke, kita geser ke bawah. Sorry. Wow, gimana ini guys? Oke, kita mulai. Untuk 1/9 kita bisa buat berapa guys? 3 pangkat berapa guys? Kalau mengacu pada sifat eksponen ini guys, kita tulis saja guys, 3 log 1/9. Kalau 9 itu 3 pangkat 2. Kalau 1/9 dibalik dia nih guys, kayak sifat ini guys, dia bakal jadi 3 pangkat negatif 2. Kalaupun kita jabarin jadi 1 per 3 pangkat 2 guys, maka dia bakal 1/9. Sorry guys, tadi ada suara dari luar guys. Maka pangkatnya kita pindahin ke, nggak usah deh, kita kerjain di akhir aja deh kalau itu. Ditambah 2 log 32 itu 2 pangkat 5 kan guys. Yoi, ditambah dikurang guys, sorry, dikurang 5 log akar 5. Akar 5 itu sama aja dengan pangkat setengah guys, pangkat setengah. 5 pangkat setengah. Nih kalau kalian belum paham nih, kalau akar itu dia pangkat setengah. Misalnya ada akar berapa deh, ntar ya, contoh nih, akar 16. Kita tahu nih akar 16 itu hasilnya sama dengan 4. Tapi bisa kita jabarin lagi guys, akar 16 nih, biar pengetahuan kalian makin luas nih guys. Akar 16 itu sama aja dengan 16 pangkat 1/2. Oke, tinggal kita gunakan yang sudah kita bahas tadi guys, kita terapin di sini guys. Pangkatnya pindah ke bawah, negatif 2. 3 log 3 itu 1 guys, nggak usah kita tulis guys maksudnya. Ini pindahin pangkatnya ke bawah 5. 2 log 2 1. Oke, terus dikurang setengahnya kita pindahin guys. Ini pangkat guys, bukan 5 1/2, ini pangkat guys, 5 pangkat setengah. Berarti setengahnya kita pindahin ke bawah nih guys. 5 log 5 1. Oke, udah jelas nih guys. Kita rapikan guys. Di sini min 2 tambah 5 3 guys, kurang 1/2. Gimana guys? Masih ingat kan cara ngerjain ini? Oke, kita samakan penyebutnya jadi per 2. 3 kali berapa supaya 2? 3 kali sorry guys. Nah, kalau ini gimana nih guys? Kita sederhanakan guys. Per 2. Ini berarti dikali 2 6, dikurang 1 berarti 5/2 jawabannya guys. Soal ini. Soal nomor bagian B itu 5/2. Oke, soal nomor 2 soal bagian B aman. Nah guys, kayaknya soal bagian D dan E itu bisa kalian kerjain nggak guys, sebagai latihan kalian di rumah. Soalnya nggak jauh beda guys, bagian A, B, C sama D, E ini bisa kalian kerjakan di rumah nih guys, kayaknya guys, sebagai latihan guys. Nanti kalian jawab di kolom komentar, nanti aku balas satu persatu guys. Jadi ini jadi PR kalian nih guys, bagian D sama E nih. Aduh, nggak kelihatan duanya, nanti kalian bingung pula. Oke, ini bagian D dan E kalian kerjain di rumah guys. Oke, kita tinggal bahas bagian C. Gimana ya guys, di sini aja deh. Oke, kosong di sini. Bagian C, 3 log 54 ditambah 3 log 12 dikurang 3 log 72. Nih basisnya sama semua nih guys, 3 3 3. Tinggal kita terapin sifat tadi guys. Kalau dia jumlah
dia jadi kali, kalau dia kurang dia jadi bagi, gitu aja guys. Berarti kita tulis ulang aja deh soalnya. 3 log 54 ditambah 3 3 3 log 12 dikurang 3 log 72. Nah, ini tinggal kita bagian ini nih guys, kita kali, nanti bagian ini kita bagi, itu aja guys. Oke, kita kerjakan. Berarti 3 log 54 jumlah nih guys, kita kali 12. Kita kerjain ini dulu guys. Berarti itu jadi 3 log, ini nanti aja guys, kurang 3 log 72. 54 kali 12 guys, 54 kali 12. Bentar ya guys, aku juga lupa nih guys, nggak bisa ku hafal semua nih guys. Kali 8 10 4 5, berarti 8 4 6 48 guys, 648 dikurang 3 log 72. Maka dia dibagi guys, kalau kurang dia jadi bagi 3 log 3 log 648 dikurang 3 log 72. Waduh. Maka ayo berapa guys? Coba kalian hitung dulu guys. Aku kasih waktu 30 detik nih. 30 detik kalian hitung guys. 3 log 648 dibagi 72. Gimana guys? Aku dapatnya 9 nih guys. Kalian juga 9 kan guys? Berarti 3 log 9. Nah, gampang nih guys, gampang banget nih guys. 3 log 9 berarti 3 log 3 pangkat 2. Pangkatnya kita pindahin ke bawah. 3 log 3. 1 dong guys. 2 kali 1. Nggak perlu kita tulis dong guys. Oke, berarti jawabannya 2. Taruh dulu, bagian kedua, bagian C jawabannya 2. Bagian B berapa tadi guys? 5/2. 5/2. Nah, bagian DE kalian kerjakan ya guys, biar kalian tambah pinter guys, biar tambah pinter kalian. Oke guys, sekian guys. Oke guys, aku tunjukin dulu guys apa yang kita bahas. Nah, nih guys, sekian nih guys apa yang kita bahas kali ini. Semoga kalian makin paham lah guys. Dari awalnya nggak paham jadi paham. Itu adalah arti sebuah belajar guys. Dari awal yang tidak paham menjadi paham. Jadi guys, tolong subscribe ya guys. Semoga channel pendidikan ini bisa berkembang menjadi lebih baik, dan supaya tulisannya nggak amburadul kayak gini guys. Oke guys, thank you lah guys, bye bye.